Oke, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya tipe-tipe investor berdasarkan pemilihan sahamnya. Jadi ini ada investor dividend hunter, ada tipe investor value investing, ada tipe investor scalping atau day trading atau mungkin trading pendek seperti itu. Nah, kalau investor dividend hunter itu lebih cenderung cari saham-saham yang lebih sering kasih dividen. Nah, biasanya saham-saham yang sudah mature atau saham-saham yang sudah mapan, perusahaan yang besar. Nah, seperti kayak BCA, BRI, kemudian PTBA, ITMG, terus pokoknya perusahaan-perusahaan yang kita lihat dari sisi branding itu sudah kuat di pasar, bahkan di Indonesia seperti itu. Nah, itu biasanya rajin kasih dividen. Tipe investor ini dia cenderung lebih konservatif. Jadi istilahnya dia lebih cenderung cari saham-saham yang aman. Biasanya sih 90% lebih itu lebih cenderung ke blue chip, teman-teman ya. Jadi ini penting ya, pembahasan di halaman ini sangat penting karena menentukan nanti arah teman-teman investasinya seperti apa. Ya, jadi teman-teman biar masuk ke hutan belantara tadi itu tidak kebingungan. Oh, ini aku karakternya seperti ini. Oh, ini aku karakternya ternyata suka saham yang seperti ini, kayak gitu. Yang kedua adalah tipe investor value investing. Ya, jadi kalau investor value investing itu lebih ke cari-cari saham yang mungkin dari sisi PBV, PER, dan lain sebagainya itu lebih murah. Dia lebih cenderung melihat sisi fundamental perusahaan. Itu juga tipe investor jangka menengah panjang, sama kayak yang nomor satu. Nah, tapi yang nomor dua ini dia lebih agak moderat ya, jadi bisa ngambil resiko juga. Kemudian yang ketiga adalah tipe investor scalping ya. Jadi tipe investor scalping ini dia juga lebih ini ya risk taker ya. Jadi ini dia lebih risk taker kalau scalping. Nah ini biasanya analisanya dia pakai chart, kemudian bandarmologi, bid offer, tape trading dan lain sebagainya. Oke. Kita langsung aja masuk ke next, money management. Ya. Apa sih money management itu? Money management adalah cara mengatur dana yang berhubungan dengan anggaran, tabungan, pengeluaran, dan juga penggunaan modal atau uang. Dan ini sangat penting bagi investor untuk mempelajari money management agar dana yang mereka punya tidak habis tanpa alasan yang jelas. Jadi gini teman-teman, misal nih teman-teman anggap aja punya dana katakanlah 1M. 1M itu adalah total dari aset teman-teman. Kita anggapnya cash ya, cash tabungan teman-teman entah deposito anggap aja 1 miliar totalnya. Dari 1 miliar itu nggak mungkin kan semuanya masuk di saham atau masuk di instrumen aset-aset berisiko seperti itu. Jadi istilahnya katakanlah di saham kita pakai cuman 50%. Nah, berarti kan 500 juta gitu ya. Yang 500 juta sisanya mungkin teman-teman bisa alihkan ke emas atau mungkin ke deposito kayak gitu. Ya. Nah, namun kan deposito juga kecil ya, dapatnya cuma per tahun 2,5–3% aja. Nah, nanti ada alternatif lain yang mirip seperti deposito, tapi kita bisa invest return-nya di atas deposito. Nah, itu nanti saya kasih tahu. Nah, ketika 500 juta itu masuk ke alokasi saham, itu tentunya teman-teman pecah-pecah lagi ya. Jadi makanya kalau teman-teman ngikutin Instagramnya Pak Fir Abdul Jamal ya istilahnya, ya kita lihat dia adalah bandar yang disegani salah satu investor besar yang cukup kawakan ya di Indonesia. Nah itu dia bilang paling nggak kita minimal harus punya 9 RDN gitu ya. Tapi kalau buat saya nggak perlu sampai 9. Kalau mau 9 ya silahkan. Kenapa Mas demikian? Karena kalau kita misalnya punya 3 RDN, satu akun buat scalping, satu akun buat swing, satu akun buat investing atau istilahnya dividend hunter tadi, value investing tadi, otomatis
portofolio kita akan lebih terukur, akan lebih terdiversifikasi. Jadi ketika nanti di akun scalping katakanlah dana sekian ratus juta misalnya loss berapa persen gitu ya misalnya ya, nanti akan ketolong di akun di swing, akan ketolong di akun di value investing seperti itu. Jadi semuanya saya rasa teman-teman harus belajar baik nanti value investing, dividend hunter maupun di scalping seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman punya satu akun ya bisa dipecah. Cuman prinsipnya harus kuat. Karena biasanya kalau satu saham ke mindset scalping ya semuanya akan ke mindset scalping kayak gitu. Satu saham ke mindset investing semuanya akan ke mindset investing. Yang sangat berbahaya itu adalah kita berniat untuk scalping atau trading tapi akhirnya investasi kayak gitu teman-teman. Pasti kan teman-teman kalau ini maunya tak scalping tapi akhirnya nyangkut, ya udah tak buat investasi aja. Itu yang berbahaya. Dan yang dibuat investasi itu adalah saham yang sebetulnya nggak layak investasi. Apa Mas Anton saham yang nggak layak investasi? Yaitu saham-saham yang notabene dia yang fundamentalnya tidak bagus, saham gorengan, saham volatil, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi teman-teman harus pintar memanage cash atau dana yang teman-teman miliki itu mengaturnya di mana aja. Istilahnya kayak uang dapur lah. Tentunya teman-teman yang ibu-ibu ini pasti kalau dikasih suami uang dapur pasti ini diarahkan buat belanja ini, belanja itu. Yang sama money management dalam investasi itu seperti itu. Oke, gitu ya. Terus berikutnya apa itu money management dalam berinvestasi? Merupakan sebuah proses di mana investor melakukan perencanaan dalam alokasi dana investasi atau portofolio yang dimilikinya. Ya. Berikutnya, seberapa penting sih money management? Money management sangat penting, terutama untuk diversifikasi pemilihan saham dan aset yang berguna untuk membuat proses investasi jadi lebih konsisten dan optimal, teman-teman. Dan ini penting ya. Jadi istilahnya teman-teman trading tanpa money management, istilahnya kayak ibaratnya teman-teman lagi stres atau biasanya lagi bad mood, ada uang langsung dibelanjain secara emosional ke mall dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud tanpa money management karena belinya tanpa terukur seperti itu. Oke ya, money management dalam trading itu apa aja? Jadi money management dalam trading adalah tata kelola dana dalam akun trading yang mencakup besaran lot di tiap posisi, jarak antara open posisi dengan stop loss dan target profit kita, serta berapa jumlah maksimal posisi trading yang akan kita buka dalam satu waktu bersamaan. Jadi selain kita mengelola secara cash, tadi jumlahnya misalnya buat investasi, sekian persen buat saham scalping, sekian persen buat swing dan lain sebagainya, kita juga mengalokasikan saham itu sejumlah berapa persen atau berapa jumlah lot yang akan kita beli. Nah, itu penting juga teman-teman. Bukan semerta-merta kita melihat, oh ini sahamnya bagus, kita langsung tembak full margin, full posisi, tidak seperti itu juga. Ya. Ada momen seperti itu ketika kita yakin bahwasanya risk sama reward 1:3. Istilahnya seperti itu. Oke, mana manajemen dalam trading. Yang pertama adalah berapa banyak modal awal, berapa banyak kerugian yang harus dikeluarkan, berapa ideal saham yang harus dibeli, berapa banyak nominal beli per sahamnya. Anggaplah misalnya katakanlah modal teman-teman 100 juta misalnya. Nah, kalau 100 juta, teman-teman berarti kalau misalnya konsepnya itu buat scalping atau buat trading swing, nah anggap aja belinya per 10 juta ya, jadi dibagi 10 saham, itu maksimal. Jadi 10 saham itu maksimal. Kalau di portofolio teman-teman ini ada yang sampai 30 saham, 40 saham, bahkan dari size nominal uangnya itu nggak balance. Ada yang katakanlah 1 juta, ada yang katakanlah 10 juta, ada yang katakanlah sekali beli 70 juta gitu ya. Ada yang 1 juta tapi cuannya 100%,
Ada yang belinya 50 juta tapi cuannya malah 50%. Nah, itu berarti ada yang salah dengan money management teman-teman. Seperti itu. Ya, terus berapa sih banyaknya modal awal? Ini relatif, teman-teman. Ini relatif sesuai dengan kantong teman masing-masing. Nah, jadi yang saya tekankan di sini adalah setiap saham itu teman-teman tentuin dari toleransi risiko teman-teman itu sendiri. Ya. Dan berapa kerugian yang teman-teman harus keluarkan? Katakanlah misal dengan uang 1 juta ketika teman-teman merasa portofolionya minus 2%, berarti 2% dari 1 juta berarti minus 20.000. Teman-teman dari minus 20.000 itu merasa uang segitu besar apa enggak? Karena setiap investor itu beda-beda ya, relatif ya. Ada yang merasa uang 1 juta kecil, ada yang merasa uang 1 juta besar, terutama buat mahasiswa pasti uang 1 juta adalah besar gitu ya. Ketika merasa 2% itu adalah besar buat teman-teman, toleransi kerugian, ya udah batasi aja 2% cukup gitu. Nah, 2% cukup. Jadi artinya kalau teman-teman scalping terus merasa saham ini kayaknya akan turun dan sudah tembus support, nah teman-teman langsung cut loss atau stop loss seperti itu. Ya. Oke. Oke. Nah, di sini saya ada simulasi buat teman-teman. Jadi konsumsi makanan ideal untuk tubuh yang sehat adalah 4 sehat 5 sempurna. Ya, saya yakin teman-teman mungkin ada yang lebih pintar dari saya. Cuman di sini yang saya tekankan adalah ketika tubuh kita makan yang tidak sehat, misalnya tiap hari kita makan Indomie aja, tiap hari kita makan mie, nggak ada makan lain, atau tiap hari kita cuma makan nasi sama kecap aja, atau mungkin nasi sama garam aja, kalau orang dulu kan seperti itu ya, makanya agak tirakat istilahnya seperti itu. Nah, itu ya otomatis asupan gizi di dalam tubuh kita kurang sehat, ya kan? Nah, artinya perlu adanya asupan-asupan makanan dari yang lain gitu, seperti buah-buahan, seperti ikan, susu, roti, sayur, dan lain sebagainya. Nah, itu kita sebut sebagai diversifikasi, teman-teman. Ketika teman-teman asupan dalam tubuh kita itu sudah ada diversifikasi, otomatis ya kita akan lebih sehat dan kita akan lebih ya kita ada asupan gizinya lebih bagus lah gitu. Nah, teman-teman lihat seperti Om Adira ini ya, badannya berotot dan gede karena rajin olahraga dan makanannya sehat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, hubungannya apa Mas dengan saham dengan kita investasi di pasar modal? Nah, kita next di sini. Oke, jadi di sini teman-teman jangan bingung ya. 4 sehat 5 sempurna ini saya ibaratkan sebagai diversifikasi aset di sini ya. Jadi di sini ada portofolio, asumsi misalnya ini duit teman-teman buat investasi 100 juta. 100 juta ini udah ibaratnya duit dingin, yang istilahnya enggak kepake untuk belanja, yang enggak kena duit dapur dan lain sebagainya, karena dalam berinvestasi kita nggak boleh campur dengan uang panas ya. Uang panas itu apa Mas Anton? Ya uang harusnya buat di dapur dibuat untuk trading, istilahnya trading pakai kartu kredit, trading pakai pinjaman. Nah itu kalau bisa jangan. Jadi harus pakai benar-benar uang dingin kayak gitu. Ya, jadi anggap ini bebas ya, teman-teman, tergantung duit teman masing-masing, bisa 100 juta, bisa 1 M, bisa 1 juta, bisa di bawah 10 juta, bebas. Ya, ini saya anggap 100 juta. Nah, di diagram ini ada beberapa diversifikasi. Yang pertama adalah, ini ya, ada RDPU dan RDPT. Ini apa sih, Mas? Jadi, mungkin teman-teman yang belum tahu, ada namanya di produk kita itu reksadana. Jadi reksadana by Navi Mira Aset, teman-teman bisa
ketik di Play Store atau App Store, nanti Navi Mirai Aset, nanti muncul aplikasi kita. Nah, ini aplikasi untuk kita beli reksadana. Reksadana itu bebas pajak, kemudian kalau di Mirai Aset itu fee-nya 0%, teman-teman. Jadi benar-benar 0%. Kalau teman-teman beli reksadana di platform lain atau di bank, biasanya ada bea admin, ada fee transaksinya. Kalau di Mirai Aset itu benar-benar 0%. Beli 100 juta, beli 1M, fee-nya 0%. Nah, Mirai Aset dapat fee-nya dari mana, Mas Anton? Kita udah kerjasama dengan aset manajemen yang mengolah reksadana. Jadi kita ada sendiri fee-nya Mirai Aset seperti itu. Jadi teman-teman jangan takut istilahnya. Nah, reksadana ini dibagi menjadi 4. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, sama reksadana saham. Yang reksadana campuran itu biasanya 50% obligasi, 50% saham. Kalau yang reksadana saham itu biasanya 90% itu saham. Nah, kalau 90% saham, biasanya manajer investasinya itu dikelola ke saham-saham mix ya. Ada yang blue chip, ada yang saham volatil, kayak gitu. Nah, tentunya reksadana saham itu lebih beresiko daripada reksadana pasar uang maupun pendapatan tetap. Jadi, keempat jenis reksadana itu yang paling beresiko adalah reksadana saham dan reksadana campuran, ya. Namun kalau teman-teman beli secara jangka panjang ketika IHSG drop atau lagi merah, itu juga bagus. Karena ketika nanti IHSG jangka panjangnya naik, otomatis teman-teman juga reksadana saham atau reksadana campurannya juga akan naik, kayak gitu. Nah, tapi kalau teman-teman karakternya yang saya sebutkan di atas tadi adalah tipe investor konservatif, teman-teman ngambil posisi reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Nah, ini dia tidak kena minus atau tidak kena keseret IHSG, ya. Jadi kelolaan asetnya full ke obligasi, bisa ORI, obligasi retail Indonesia, bisa juga obligasi korporasi, kayak gitu. Nah, ini returnnya berkisar 5-7%. Teman-teman bisa cek di YouTube saya ada ya, di konten reksadana itu ada. Itu nanti teman-teman bisa cek mengenai reksadana yang pernah saya beli, di situ ada, nanti saya kasih tahu. Nah, ini tujuannya apa, Mas Anton? Kita harus diversifikasi ke sini. Kita investasi di saham, itu yang pertama goal kita adalah mengalahkan yield IHSG. Dari awal tahun 2022 sampai sekarang IHSG bergerak sekitar 3-4% aja, kecil. Ya, mungkin proyeksi sampai akhir tahun ketika IHSG di sekitar 7.200 maupun 7.500, harapan kita return IHSG dari awal tahun sampai Desember 2022 itu bisa 7%. Which is kalau teman-teman bisa trading di saham, bisa mengalahkan di atas IHSG, itu udah bagus. Tapi faktanya saya lihat di lapangan, teman-teman juga ada yang masih posisinya, Mas, saya dari awal masuk tahun lalu masih loss, Mas, modal saya masih rugi sekian, kayak gitu. Jadi akuilah, dalam arti teman-teman ini kalau yang baru belajar atau pemula, akuilah bahwasannya investasi di saham itu nggak gampang gitu loh. Kecuali saat COVID kemarin ya, saat COVID kemarin itu pasar drop sekali IHSG dari 6.000 something sampai turun ke 3.900, bahkan BCA itu hampir 2 minggu itu sering turun, bahkan ARB berjilid-jilid, itu BCA loh. Bahkan pernah BCA sehari ketika rebound itu sampai naik 18%. Nah, bayangin sebegitu ekstrim saham blue chip ketika COVID 2020 lalu. Nah, kalau kita menelisik ke tahun 2020 lalu, ketika teman-teman yang mungkin di sini ada angkatan COVID atau Corona, masuk ketika IHSG di bulan Maret, pasti sampai sekarang udah cuannya ratusan persen. Beli saham apapun pasti cuan, gitu loh. Tapi faktanya, realitas sekarang ketika krisis udah selesai, waktu COVID, sekarang sudah true normal, atau istilahnya kita udah kembali ke ekonomi lama, ekonomi yang
memang di sektor real seperti ini, ya di pasar saham ya hirup pikuknya seperti ini teman-teman, gitu loh. Gitu ya. Jadi yang saya tekankan di sini adalah ketika teman-teman di saham itu ada yang minus, ketika teman-teman bisa masuk ke diversifikasi aset yang tidak berisiko, otomatis yang minus ini akan ke katrol yang tidak minus, kayak gitu. Ya. Jadi dengan harapan nanti di akhir tahun atau di 1 tahun buku, teman-teman portofolionya bisa positif. Nah, jadi seperti itu. Kemudian berikutnya yang kedua adalah saham blue chip swing. Nah, di sini misal 30 juta atau 30%. Saham blue chip ini saya saranin teman-teman bisa cek di IDX 30. Nanti saya praktekin di sistem cara melihat IDX 30 itu seperti apa. Di dalam IDX 30 ini memang tidak semuanya blue chip, tapi rata-rata blue chip gitu loh, hampir 80% lebih rata-rata blue chip. Nah, ini teman-teman kalau trading di saham blue chip ngambilnya ketika IHSG merah. Kayak kemarin kan saya selalu bilang di grup IHSG ada gap di 6.742 sekian. Nah, itu pasti akan ke sana. Saya ngomong dari jauh-jauh hari, dari bulan lalu, dari bulan Oktober awal bulan itu saya sudah ngomong IHSG polanya nanti symmetrical triangle akan turun ke bawah dan akan rebound. Dan kemarin terbukti ketika gap ketutup di 6.700, akhirnya IHSG rally lagi nih. Kalau teman-teman lihat kemarin seminggu terakhir IHSG naik terus. Nah, jadi teman-teman beli blue chipnya ketika IHSG dibanting di gap bawah tadi atau di support, itu ngambil 6.768 itu ngambil. Landasannya pakai apa? Nah, teman-teman cari saham yang ada gap down atas. Nah, contoh seperti BRI itu ada gap down kemarin di 4.510, akhirnya ketutup. Atasnya lagi ada 4.850-an. Kalau sekarang BRI harganya masih sekitar 4.500-an, naik ketika nanti gap ketutup di 4.850, berarti ada potensial gain sekitar 5-10% ke sana. Nah, targetnya kalau BRI all time high bisa ke 5.000. Nah, itu contoh ya, itu contoh. Jadi cari blue chip yang ada gap down di atas. Yang kedua, cari blue chip yang valuasi secara PER, PBV, laporan keuangan itu good. Bagusnya gimana Mas Anton? Ya, kita cari PER kalau bagus sih biasanya PER di bawah 10. Ya, di bawah 10 itu bagus, di 10 kali. Kalau misalnya blue chip biasanya PER-nya rata-rata agak mahal. Antara 10 sampai 20 kali. Nah, kalau bisa cari yang di bawah 20 kali. Ya, 15 kali juga masih oke. Istilahnya tergolong premium lah. Tapi kalau di atas 20 kali itu udah mahal sekali kalau blue chip ya. Kenapa blue chip PER-nya rata-rata mahal? Karena ya kalau teman-teman di sektor real aja, biasanya orang lebih interest pada saham yang, maksud saya pada barang yang harganya mahal dibanding barang yang murah. Orang psikologinya lebih cenderung cari barang yang branded, ya, pada secara bahan sama dengan lokal, tapi lebih prestis. Nah, ibaratnya saham blue chip itu seperti itu. Jadi barang bagus pasti dihargai mahal. Nah, itu psikologinya seperti itu, teman-teman. Psikologi pasarnya seperti itu. Ya, berikutnya untuk PBV itu kalau bisa cari yang di bawah 1. Ya, kalau 1 sampai 2 masih lumayan lah, masih oke lah. Tapi di atas 2 itu agak mahal. Itu ya PBV ya. Kalau misalnya PER-nya murah, PBV-nya mahal, masih bisa ditoleransi. Tapi kalau dua-duanya mahal, PER udah mahal, PBV mahal, di skip aja gitu teman-teman. Yang ketiga, LK-nya good. LK-nya good itu gimana Mas Anton? Laporan keuangan kuartal 1, 2, dan 3 itu labanya semuanya growth atau hijau. Nah, biasanya saya kirim ke grup itu tabel-tabel resume laporan keuangan. Itu teman-teman simpen, misalnya ada blue chip nih BNI, kira-kira kuartal 2 kemarin hijau atau merah ya gitu.
Kalau kuartal 1, 2, dan 3 kemarin yang baru diposting itu hijau semua, kuartal 4 pasti hijau. Nah, kuartal 4 nanti terbit di bulan Maret sampai April 2023 laporan keuangan. Nah, otomatis nanti sahamnya akan ke higher naik lagi nih sampai kuartal 4 keluar gitu loh. Artinya saham itu berpotensi naik sampai Maret sampai April 2023 ketika terbit laporan keuangan. Gitu ya. Jadi di sini untuk khusus yang low risk. Jadi itu masukin ke saham blue chip yang sesuai ketentuan-ketentuan di bawah ini ya. Kemudian teman-teman bisa cek foreign inflow sama cek di menu stock price. Ini untuk saham-saham blue chip juga. Kenapa saya bilang foreign inflow? Karena sebetulnya saham-saham blue chip macam kayak BCA, BRI, itu semuanya yang bandarin asing gitu loh, bukan lokal, karena duitnya asing lebih gede. Lokal duitnya nggak mampu untuk goreng BCA, goreng BRI, gerakin Astra, gerakin Telkom, itu nggak mampu teman-teman. Jadi teman-teman cek foreign inflow atau istilahnya asing akumulasi apa tidak di saham tersebut. Nanti saya tunjukin di sistem. Berikutnya, teman-teman alokasikan aset lagi ke LQ45 atau sektor yang lagi bullish atau di second liner ya. Ini yang nomor 3 ya. Ini kan warna biru muda, ini teman-teman di sini. Jadi masukin ke saham second liner. Saham second liner itu gimana sih Mas Anton? Jadi saham berdasarkan jenisnya itu dibagi 3. Ada saham blue chip atau bisa kita sebut saham-saham big cap, saham-saham besar. Ada juga kita sebut saham second liner, yaitu saham lapis 2. Biasanya saham yang kapitalisasi pasarnya di bawah 40 triliun, dan biasanya saham-saham range harga kisaran 300 sampai 3.000-an. Nah, itu saham second liner. Kemudian kalau saham gorengan atau saham third liner atau saham high risk, itu biasanya saham yang harganya cepet ke bawah, atau harga 200 yang dia kurang liquid atau kapitalisasi pasarnya dia kecil ya, di bawah 1 triliun. Nah, itu masuk saham gorengan. Ya. Nah, saham gorengan ini porsinya teman-teman cukup 10% aja. 10% aja, dan yang paling besar adalah porsi di saham second liner. Kenapa yang paling besar bukan blue chip, Mas Anton? Karena blue chip ini biasanya pergerakan per hari itu tipis, cuma 1%, 2%. Jadi teman-teman kalau modalnya cekak, modalnya cuma kecil di bawah 10 juta, itu memang agak perlu sabar nunggu cuan saham blue chip. Ya. Kalau saham second liner itu termasuk saham-saham yang growth stock atau perusahaan-perusahaan yang lagi berkembang ke saham-saham perusahaan yang mau mature. Nah, itu biasanya pergerakannya range-nya bisa sampai 5% sampai arah, biasanya kayak gitu kalau saham-saham second liner gitu ya. Jadi teman-teman cek tren saham yang sideways menuju uptrend, kemudian uptrend cirinya untuk higher high, kemudian bandar akumulasi. Cara ngelihat bandar akumulasi seperti apa nanti saya tunjukin. Ya. Oke, berikutnya adalah risk management dalam trading. Apa itu manajemen resiko? Yaitu mengelola resiko agar investor tidak mengalami kerugian yang besar dan lebih terukur. Yang pertama, tentukan maksimal toleransi dan modal awal. Ya. Yang kedua, terapkan maksimum resiko per hari atau per saham. Berhenti transaksi jika melebihi batas maksimum resiko. Contoh, yang suka scalping misalnya. Toleransi resiko teman-teman per hari 5% dari modal. Ya udah, kalau misalnya udah jual beli sampai 3-4 saham dan semuanya loss di hari itu, teman-teman berhenti transaksi dulu. Atur psikologis tidak trading di hari itu. Kemudian teman-teman koreksi kesalahannya di mana. Karena kalau misal beli keempat saham itu dan semuanya merah, semuanya cut loss, teman-teman paksa untuk trading, maka jatuhnya nanti akan emosional. Kayak gitu ya. Yang ketiga adalah fokus 1-3 posisi
trading jika scalping dan maksimum 10 posisi bersama swing trading. Jadi beli saham itu saya saranin maksimal 10 saham aja. Ya, jangan banyak-banyak, kecuali duit teman-teman mungkin 10M, duit teman-teman di atas 1M, mungkin beli di atas 10 nggak masalah. Tapi kalau teman-teman duitnya terbatas, jangan banyak-banyak, nanti portofolionya kayak supermarket, jadinya nggak fokus. Ini yang mau dipantau yang mana? Semuanya merah, semuanya katakanlah beli 30 saham, katakanlah 20 saham merah, 10 saham hijau. Dan yang 10 saham hijau itu ternyata profitnya nggak seberapa dibanding yang floating minus 20 saham. Dan artinya itu tidak efektif atau tidak efisien, teman-teman. Itu ya. Sekarang saya tanya pada teman-teman semuanya. Ketika teman-teman trading di market, jual beli di saham, kira-kira dalam transaksi itu di pasar itu lebih banyak yang naik 1% atau naik ARA? Oke ya. Mungkin teman-teman bisa jawab, kira-kira di bursa saham, teman-teman melihatnya banyak yang naik 1% atau banyak yang ARA? 1%. Oke, benar, 1%. Jadi sekarang teman-teman mindset-nya dirubah. Kadang saya ketika lagi posting YouTube dan kadang lagi trading, ada yang tanya ngechat, Mas, hari ini saham apa yang ARA? Itu jadi pertanyaan apa ya? Pertanyaan yang sulit gitu. Yang sulit saya jawab. Kenapa saya bilang yang sulit saya jawab? Karena sekali lagi saya di sini cuman istilahnya konsultan, mentor teman-teman, dan saya bukan bandar. Ya, kalau mungkin saya bandar, mungkin ibaratnya di sini saya nggak mengedukasi teman-teman. Saya ibaratnya udah trading sendiri dan saya udah benar-benar financial freedom. Artinya saya bukan bandar, saya bukan menggerakkan saham tersebut. Kalau ditanya saham apa yang hari ini arah, sulit saya jawab, teman-teman. Jadi teman-teman mindset-nya dirubah. Jangan berharap saham yang arah, tapi kita berharapnya minimal kita analisa yang bisa menghasilkan 1%. Toh faktanya juga ketika kita trading pasti juga cuan di atas 1% kayak gitu. Nah, ketika udah banyak yang 1%, ya udah mindset-nya dirubah. Adalah faktor kali. Kalau faktor kali berarti lotnya yang dibesarin. Ya, bukan kita harus nunggu sampai beggar 100%, tapi porsi size-nya beda. Artinya dari duit 100 juta misalnya ya, ada satu saham yang beggar nilai duitnya cuma 1 juta. 1 juta cuan 100%, berarti dapat 1 juta. Nah, tapi yang 90 juta sisanya semuanya boncos. Ya percuma, teman-teman, gitu loh. Percuma. Jadi kita istilahnya kita fokus saham, minimal kita analisa itu udah benar, udah hijau, kita dapat cuan. Nah, itu. Nah, itu ya. Oke, berikutnya yang keempat, tentukan maksimal lot per saham sesuai trading plan. Ya, jadi tadi di awal sudah saya sampaikan, teman-teman kategori investor apa? Risk averter, moderat, atau risk taker. Kalau teman-teman ngerasa melihat saham merah aja udah gemeter, portofolio udah gemeter, teman-teman nggak cocok. Istilahnya trading pakai dana gede di saham itu nggak cocok. Jadi alokasikan yang lebih besar di RDPU atau RDPT tadi yang sudah saya sampaikan. Itu dia nggak kena minus, ya, nggak kena minus. Nah, yang di saham kecil aja, itu kalau teman-teman istilahnya profil risikonya konservatif. Kalau risk taker, ya berarti tentuin aja lotnya. Misalnya nih, katakanlah dengan, karena modal 10 juta gitu ya, katakanlah modal 10 juta. Maksimum resiko yang teman-teman bisa tanggung, katakanlah 2% dari 10 juta. Berarti 200.000 dong kalau 2%. Berarti kita bisa trading setiap saham berapa gitu. Nah, misalnya dari 10 juta kita bagi 5 saham. Berarti 10 juta dibagi 2 juta. Berarti kan 5 saham ya, berarti per saham 2 jutaan. Nah, kalau misalnya dari 2 juta itu turun
turun 2%, itu udah berapa? 20.000 kan? 20.000 kan ya? 20.000. Nah, 22% itu teman-teman jagain. Itu kalau tembus support, teman-teman cut loss. Itu kalau scalping ya. Kalau misalnya udah lewat 2% tapi belum tembus support atau bid overnya nggak jebol, masih bagus, teman-teman bisa tahan, nggak apa-apa. Nah, itu kalikan per 2 juta, asumsi 2%. Kalau misalnya 5 saham, masa 5 saham loss semua, kena 2% semua kan nggak mungkin kan ya. Nah, jadi pasti ada satu saham atau 2 saham yang mungkin bisa hijau gitu loh. Nah, intinya kalau misalnya kita beli dengan dipecah, dengan kita sekali all in, itu feel-nya beda. Kalau sekali all in mungkin kita lebih jantungan, ya mungkin lebih jantungan kalau nggak terbiasa. Tapi dengan kita pecah dengan lot yang sama tadi, otomatis resikonya jadi terdiversifikasi kayak gitu teman-teman. Kemudian yang kelima adalah hanya mengambil transaksi jika risk versus reward itu 1:3. Maksudnya gimana 1:3? Katakanlah di sini saham ini posnya udah di support, kemudian dia ini sahamnya lagi uptrend, ya kan? Ketiga, ini saham lagi ramai, dalam arti ramai transaksi ini beberapa hari terakhir dia lagi ramai. Contoh misalnya Bumi setelah private placement, saya kemarin info di YouTube, dia pasti ada potensi yang lebih bagus. Dan setelah itu dia setelah PP akhirnya sahamnya naik terus walaupun sekarang lagi posisi sideways. Nah, kita bisa trading ke saham-saham yang posisinya uptrend seperti itu teman-teman. Atau mungkin yang kemarin yang lagi uptrend lagi apa ya? PNLF kayak gitu. Nah, PNLF, Cleo. Nah, kita trading ke saham-saham yang posisinya lagi uptrend. Jadi reward-nya lebih besar daripada risikonya. Nah, kita lihat dari sisi teknikal juga. Ya. Next, kunci sukses dalam trading. Itu adalah 50%-nya adalah mental dan pengalaman. Biasanya itu kalau sudah berpengalaman itu antara 1 sampai 2 tahun ke atas. Itu baru kelihatan dia udah bisa konsisten apa enggak. Kalau masih tahun pertama memang kadang masih sering loss. Itu wajar sih. Anggap aja teman-teman mindset-nya uang kuliah. Kalau dipikir-pikir banget nih uang loss istilahnya, duit ini teman-teman pikir di hati, ya otomatis tradingnya nggak bisa optimal teman-teman. Jadi ibaratnya harta atau duit itu cukup di tangan aja gitu ya. Jadi ya namanya rezeki pasti nggak kemana, istilahnya seperti itu. Yang kedua adalah money management dan risk management yang sudah saya sampaikan tadi. Yang ketiga adalah kemampuan screening saham. Nah, ini juga di YouTube kemarin sudah banyak yang saya share. Kemampuan screening saham itu macam-macam ya, yang swing trading, yang day trading, nanti coba akan kita bahas lagi. Yang keempat adalah lucky ya, keberuntungan ya. Jadi keberuntungan itu ada. Kadang kita nggak niat mantau nih saham, kita beli, kita tinggal tahu-tahu sorenya arah. Nah, itu adalah faktor keberuntungan teman-teman. Ini 10% diantaranya seperti itu. Oke ya, kita langsung coba ke praktek ya teman-teman ya. Kita coba ke praktek ya. Oke, ini di layar teman-teman ini Hospice Mira Asset ya. Jadi teman-teman yang belum pernah download bisa download di www.miraasset.co.id, nanti pilih HOTS terus download HOTS for PC. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kalau saya biasanya cukup multi chart ya. Cukup multi chart, kemudian stock price, kemudian untuk melihat bandarmologi EZ Broker itu bisa melihat di sini quote, kemudian kita pilih di sini kita pilih broker EZ Broker, di sini udah lengkap. Terus berikutnya running trade untuk melihat saham-saham yang lagi rame aja.
Kemudian kalau bisa teman-teman buat list di sini ya. Teman-teman buat list di sini saham incarannya apa aja gitu ya. Nah, ini nggak perlu sih buat market data. Multi chart, stock price, stock broker, running trade. Ya, ini aja cukup. Nah, yang pertama kalau stock price di sini ada Dan H, ada foreign, ada financial. Nah, kalau blue chip misalnya katakanlah BPCA gitu ya. BPCA kan ini lagi all time high. Nah, teman-teman ikutin flow asing nih, kayak ini warnanya hijau. Nah, ini naik, ini miliar ya, 297 miliar, 447 miliar, 446 miliar. Nah, ini kemarin sempat net sell, terus 2 hari terakhir akumulasi lagi. Setiap asing akumulasi, sahamnya naik. Itu inline ya, jadi itu maksudnya inline. Artinya partisipasi asing di situ itu sudah sesuai dengan pencerminan harga sahamnya. Kalau semisal harga sahamnya turun, tapi asing akumulasi, nah itu biasanya ada something di situ. Nah itu kita perlu lihat ada apa di saham tersebut gitu. Sahamnya turun terus, tapi asing akumulasi gede gitu. Oke, berikutnya di finansial ini yang tadi kalau teman-teman ingat yang diagram bulat tadi kan saya tadi kasih yang IDX 30 blue chip itu kalau bisa kita lihat PER dan PBV-nya. Nah, ini di BBCA kita lihat kalau di sektor bank kita sebetulnya nggak bisa melihat secara PBV ya, lebih ke PER. Karena rata-rata di saham blue chip bank itu rata-rata PBV-nya di atas 1 kali gitu loh. Jadi kita ngelihatnya PER. Nah, ini kan masih kuartal 1 nih teman-teman. Nah, ini kita ganti kuartal ketiga. Nah, oke ya. Nah, ini di kuartal 3 kemarin BBCA juga labanya naik ya. Nah, cuman kalau kita lihat secara PER ini memang posisinya untuk BCA premium ya. Ya seperti yang saya bilang tadi, barang mahal pasti dihargain bagus. Barang jelek pasti dihargain sampah atau jelek juga. Nah, makanya di sini banyak kecenderungan mahal. Nah, terus gimana Mas Harun kita PER-nya sudah segitu padahal tadi bilangnya kalau bisa antara 10 sampai 20 atau paling tidak di bawah 10 kali ya. Kita cari saham lain banking, katakanlah yang PER-nya di bawah itu misalnya BRI. Nah, BRI ini kita lihat last PER-nya masih 14, ya masih lumayan lah gitu. Kita lihat misalnya BMRI. Nah, PER-nya masih kisaran 10 BMRI. Gak mahal. Kita lihat foreign, kan? Diakumulasi asing terus. Nah, ini ada masa di 1 bulan full, di bulan akhir Agustus sampai September, asing inflow terus di Mandiri ya, dari sejak harga 8.000. Ya. Teman-teman kalau nge-swing yang saya katakan di diagram tadi, maksud saya seperti ini, kita flow asing yang benar-benar asing confident untuk nge-flow di saham tersebut gitu loh. Dan ini inline ya, teman-teman lihat asing hijau terus, nggak pernah merah, harga sahamnya juga naik, ya kan? Nah, sampai di sini 10.000. Oke ya, itu maksudnya kita ngelihat secara foreign inflow, foreign outflow. Jadi ngelihatnya di sini. Teman-teman bisa cek juga di sini. Ini ada juga sih. Nah, ini foreign. Nah, ini lebih lengkap nih, kita klik. Nah, ini malah ada diagramnya nih, lebih enak. Ya, jadi kalau misalnya diagramnya ini posnya di bawah, ini lagi akum gede-gedean. Nah, kalau di atas ini biasanya udah cenderung cenderung stabil, cenderung stagnan akumulasinya. Nah, yang kita ambil ketika garis diagramnya ini atau garisnya ini berada di bawah. Itu kita ambil posisi untuk swing. Oke. Nah, ini total ya. Ini by sektor. Ini kalau teman-teman mau sektor apa aja bisa sih di sini. Misalnya paper gitu ya. Nah,
Ini asing masuk atau keluar di saham-saham sektor kertas, ini bisa langsung kita lihat di sektornya di sini. Itu ya teman-teman ya. Ini tanggalnya juga bisa di skip. Oke. Terus berikutnya kita ngelihat dari sisi teknikal ya. Teknikal kita ngelihat resiko terukur itu gimana ya. Kita lihat di teknikal ya. Ini kemarin saya sempat info di grup SCMA ya. SCMA kalau saya info di grup ya. Ini SCMA ini kalau kita lihat di sini udah turun jauh ya. Ini turun jauh. SCMA ini pernah turun dalam ketika COVID ya, di harga 120. SCMA ini pada dasarnya saham yang sudah mature ya, pernah masuk saham blue chip juga. Sekarang juga masih kategori saham ini ya, saham second liner. Ya. Jadi ini sebetulnya saham yang sudah matang ya, SCTV ini ya. Dan ini kalau kita lihat, ini udah sideways di bawah nih. Nah, kita asumsi nih misalnya. Ini contoh ya, ini disclaimer ya, bukan ajakan beli, ini contoh ya. Saya ngasih contoh gimana kita cari saham yang risikonya 1:3 misalnya. Nah. Oke. Ini kalau kita tarik garis, jadi kita hubungkan dari harga terendah ya. Saham yang sudah tidak membuat new low atau harga terendah baru, itu kita sebut sudah selesai downtrend-nya. Dan ini kalau kita lihat sudah selesai downtrend-nya, karena nggak bentuk new low. New low terakhir adalah di tanggal 14 Juni 2022 di harga 189. Ya. Nah, ini sekarang di resisten nih. Sekarang di resisten. Ya, resistennya ini ya. Ini sekitar 252 ya. Ini saya tulis 252. Nah, ini kemarin kena resist ya. Kena resist 236. Nah, ini 236. Sini ya, ini patokannya ini ya. Ini 234 ya, patokannya ini. Jadi ini harga saham bergerak di atas MA5 candlestick-nya ya, bergerak di atas MA5. Kalau kita scalping, kita bisa ngikutin saham yang terus berada di dekat MA5 itu nggak apa-apa, aman gitu ya. Tapi kalau sahamnya di bawah MA5 itu kecenderungan turun. Kecenderungan turun. Nah, ini masih berada di kisaran MA5, masih oke kalau kita scalping. Tapi kalau misal kita swing itu agak resikonya ibaratnya 1:1 ya. Kenapa saya bilang 1:1? Karena posisinya ini udah di tengah. Kalau misal kita mau resiko 1:3, kita buy-nya benar-benar di support. Misalnya di sini ya. Ini kan support nih. Support. Nah, ini support lagi. Nah, kita belinya di sini. Nah, dia pasti potensinya naik ke area resist ini yang saya garis ini. Nah, tapi meskipun ada risiko 1:3, dia posisinya udah di bawah. Jadi meskipun potensi resikonya 1:1, ya masih oke lah, karena posisinya di bawah. Beda lagi kalau di atas. Ya, jadi kita sebut misalnya nih, PNLF. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman lihat, ini kalau saya ngomong 1:3 risikonya. Kenapa? Ini udah di bawah MA5. Kalau di bawah MA5 kecenderungannya turun gitu. Nah, ini ya di bawah MA5 kecenderungannya turun. Nah, turunnya kemana Mas Anton? Turunnya pasti deket MA20 di sini. Nah, turunnya ke sini nanti. Kalau nggak percaya kita lihat hari Senin ya. Kita lihat hari Senin. Nah, kita lihat dari Senin. Kalau misalnya Senin dia masih bisa mantul di 700, it's okay lah, masih aman. Tapi kalau ternyata Senin ngedrop lagi, arahnya ke sini. Ini terakhir nih, MA20 nih, yang warna hijau. Jadi teman-teman bisa pakai acuan sebagai support trendline ya. Jadi kalau ngambil posisi, lebih aman di dekat MA20 nih. Kayak ini nih, ini di bawah MA5, ini dekat MA20, terus dia naik. Gitu ya. Nah, kalau MA20 jebol, teman-teman mau nggak mau harus cut loss.
cut loss. Tapi kalau itu sahamnya blue chip, misalnya terjadi di BRI, teman-teman bisa averaging down. Bisa averaging down ketika dia menyentuh MA50. Nah, itu ya. Jadi sekalian average itu jangan turun satu tingkat, turun 2%, 3%, di average jangan. Sekalian turun 10% atau 20% di average dengan perbandingan sama dengan lot sebelumnya. Kalau lot pertama beli 100 lot, average kedua belinya juga 100 lot. Makanya saya bilang pentingnya money management. Artinya kalau beli saham untuk swing itu pakai sistem piramida gitu ya. Beda sistemnya kalau scalping. Kalau scalping ya udah berbalik arah kita cut gitu. Jangan di average kalau scalping gitu teman-teman. Oke, ini yang dia teman-teman indikator Bollinger Band ya, yang ini. Ini teman-teman bisa klik kanan, kemudian add indikator, kemudian pilih price indikator, pilih Bollinger Band. Nanti muncul kayak gini. Jadi kayak bentuknya kayak usus gini ya. Jadi yang warna oranye ini upper Bollinger Band, yang bawah ini lower Bollinger Band. Ya. Ini masih udah. Oke ya. Nah, cara bacanya gimana Mas Anton? Kalau candlestick-nya bergerak sejajar dengan upper Bollinger Band, potensinya masih naik. Tapi kalau dia udah masuk ke dalam upper Bollinger Band, potensinya turun. Contohnya mana ini? Nah, contohnya ini. Nah, ini dia bergerak di bawah upper Bollinger Band. Akhirnya turun. Nah, turunnya kemana? Ke middle Bollinger Band atau MA20 di sini yang saya bilang. Nah, sebaliknya kalau dia turun di bawah lower Bollinger Band, potensinya akan turun terus. Nah, contohnya GoTo. Ya. Ini kan kena upper Bollinger Band ya, terus menjorok ke dalam. Ini bertabrakan dengan MA20, MA5-nya, ini kena lower Bollinger Band. Sudah turun terus ya. Turun terus. Nah, ini sempat kena upper, terus ke dalam lagi turun terus. Ya udah turun terus kayak gini. Saham kayak gini, kalau teman-teman scalping, susah, bunuh diri. Jadi ibaratnya teman-teman kayak apa ya, kayak cari buah di tepi jurang. Ya. Teman-teman kayak cari buah di tepi jurang. Karena ini trading yang di tepi jurang, yang trennya turun. Ini arusnya lagi turun, teman-teman lawan susah. Tapi di sini teman-teman jangan lupa, di sini ada support kuat nih, 181. Nah, ini kemarin nggak jadi kejebol. Nah, ini kita lihat nih nanti, next. 181 jebol nggak? Kalau dia langsung mantul dengan volume kenceng, ya berarti dia polanya akan trend kayak gitu. Tapi kalau kita sekilas lihat, normalnya saham itu biasanya dia ngedrop, terus kemudian sideways dulu, baru nanti uptrend. Gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan teman-teman. Gimana kita tahu risk versus reward 1/3 SRAJ, SRAJ ya. SRAJ. Ini kalau kita lihat, ini udah keluar dari upper Bollinger Band. Ya, ini udah keluar dari upper Bollinger Band. Kita lihat indikator MACD-nya. Ini kalau saya lihat sih, grafiknya memang uptrend, bagus. Uptrend. Terus volumenya masih tinggi ya, volumenya masih tinggi. Kita cek secara bandarmologi ya.
Kita cek secara bandarmologi. Nah, ini AKBK masih akumulasi ya. Ini AK sama BK ini asing nih. Nah, ini saham ini sebetulnya ada something nih di sini ya. Saya ngomong ada something, ketika dia ARB berjilid-jilid, asing ya akumulasi dikit-dikit ya. Ini kemarin ARB juga asing masih akumulasi. Makanya tadi saya bilang, kalau ada asing akumulasi, ya walaupun dikit, ketika dia ARB atau turun, ya pasti ada something. Nah, artinya juga pergerakannya cukup masif ya. Terakhir di sini kemarin, asing net buy 1 miliar ya ini ya. Net buy 1 miliar. Nah, namun saham ini sebetulnya nggak liquid ya teman-teman ya. Lihat bid offer-nya tipis, bid offer-nya tipis. Saham ini nggak liquid. Jadi teman-teman kalau sekali beli itu jangan banyak, dikit aja. Kalau saya lihat sih ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari 6 hari naik tanpa turun sama sekali. Artinya ini kalau saya bilang sih resikonya 1:1 ya. 1:1 ini maksudnya 50-50 lah. Jadi risiko sama ribetnya imbang. Tapi kalau saya lihat sih lebih tinggi resikonya. Karena ini secara teknikal dia udah out atau keluar dari upper Bollinger Band. Teorinya kalau dia udah keluar di atas upper Bollinger Band, biasanya akan profit taking wajar ya. Nah, kita cari resistnya di berapa ya. Kita cari. Nah, kita cari. Kalau ditarik ke kiri dia nggak kelihatan, teman-teman, bisa tarik ke weekly. Ya, jadi di berapa? Nah, ini kita bisa cari resist-resistnya ya. Ini yang paling dekat sih kalau saya lihat di 374 sih. Resist paling dekat 374. Nah, cuman ini udah kena resist ya. Ini udah kena resist 334. Jadi ini posisinya berada di resist, teman-teman. Di resist yang panjang, yang kuat. Nah, ini sideways panjang secara weekly. Ini dari tahun 2017 sampai sekarang. Ini posisinya ini udah kepentok resist. Nah, biasanya kalau kena resist itu profit taking wajar. Apakah profit taking wajar itu berarti sudah nggak naik lagi? Masih ada potensi naik lagi yang jelas, tapi dia harusnya ada profit taking dulu, ada merah dulu kayak gitu. Ya. Oke, semoga menjawab. Dari Mas Dodi, Mas, kalau aturan take profit biasanya sudah berapa persen atau gimana hitungannya? Ya, jadi kembali lagi ya Mas ya, kembali lagi ke ke profil resiko kita ya. Ini saya back ke ini dulu, ke slide. Nah, ini ke slide ada chart ya, teman-teman ya. Sebetulnya kalau kita trading ke saham yang sideways di bawah itu lebih minim resiko ya, kalau kata saya, karena kita udah tahu resistnya di sini, supportnya di sini. Jadi kita cukup buy dekat support. Itu aja. Nah, berapa persen harus kita take profit ya? Tergantung. Kalau misalnya teman-teman scalping ya, yang saya bilang tadi, mindset-nya dirubah. Di bursa itu banyak yang naik 1% atau naik 25%. Kan banyak yang naik 1% gitu. Jadi gimana caranya kita prediksi hijau gitu aja. Karena secara fakta di lapangan kita banyak kadang prediksi itu lebih banyak merah daripada hijau. Jadi mentalnya di mindset dulu, gimana caranya kita prediksi saham itu hijau. Katakanlah kita trading 10 kali, 7 kali benar, itu udah bagus. Atau 8 kali benar, 2 kali salah, itu udah bagus. 10 kali trading, kita cuan 10%. Jadi ada yang 1%, 2%.
8 saham misalnya 8%, 2 saham loss. Katakanlah 2 saham loss 4%. 8% kurangi 4%, masih cuan 4%. Itu ya. Jadi kalau scalping kita tetap batasi stop loss yang ketat. Jadi mungkin kalau misalnya dia jebol support harus gerak cut loss. Jadi belinya deket support aja. Kalau scalping cari bid offer yang bidnya tebel, kita bisa antri di atas bid tebel itu. Nah, atasnya kita pakai pegangan bid offer tebel yang sebelah kanan gitu ya. Cara ngelihatnya seperti itu. Kalau taking profit maupun stop loss. Jadi kalau scalping ya mungkin 1-2% aja cukup untuk day trading ya. Tapi kalau teman-teman swing yang saya bilang tadi di sini indeks 30, nah ini ya. Jadi yang indeks 30 ini, kemudian apa namanya? Ini yang moderat ini mungkin teman-teman kalau swing itu idealnya taking profit 5-10%. Itu swingnya. 5-10%. Kalau day trading 5% cukup. Tapi biasanya teman-teman nggak ngamati pasar, sahamnya dikasih arah. Kadang ada yang seperti itu. Nah, itu namanya faktor keberuntungan yang saya bilang tadi. Nah, kalau saham gorengan seperti ini, jangan berharap arah gitu loh. Ya, dikasih arah syukur, tapi harus cepat-cepat cabut. Belinya 10% aja. Jangan ditembak full modal, full margin. Resikonya tinggi. Kalau kekunci ARB kayak Siko kemarin, ya repot. Ya kan? Dan kemarin saya kasih konten di YouTube ya, gimana caranya baca bid offer yang spam order. Dan di situ saya tunjukin, saya prediksi Siko bakal ARB berjilid-jilid. Sebelum dia ARB berjilid-jilid, dia akan rebound di support 246 dan beneran kemarin dia rebound. Itu ya. Rebound habis itu sorenya dibanting ARB sampai sekarang, ya kan? Nah, itu ya. Jadi makanya saya bilang saham kita trading saham atau invest saham itu nggak harus kita gimana caranya kita profit terus, itu jangan berpikir mindset seperti itu. Tapi gimana kita caranya menghindari saham-saham jebakan Batman. Mindsetnya dibenerin kayak gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah bisa menghindari saham-saham bid offer palsu, bid offer bahaya, atau saham-saham yang gorengan yang beresiko ARB berjilid-jilid, saham yang berisiko turun, teman-teman udah bisa menghindari, otomatis konsisten teman-teman gitu loh. Otomatis konsisten. Itu ya. Oke, Pak Musohir, yang saham apa ya? Yang saham Toys ya? Saham Toys atau apa ya? Tadi ini ya. Contoh sahamnya apa ya? Lupa saya. Bentar saya cek ya. Oh iya, Toys ya, bener ya. Oke, kita balik lagi ke share screen ya. Oke, Toys. Beberapa kali juga sering terjadi di Bumi. Oh, itu sudah saya jelasin di grup sih Hello Bumi. Yang kapan hari itu. Jadi, ini ya. Jadi open sama dengan high arah 31%. Ya, kita cek ya. Kita cek ya. Kita cek di stock price, Toys, dan historis. Nah, kita repeat sampai mentok ya. Ini di more aja teman-teman, di more sampai mentok. Nah, kita tarik spread. Nah, jam 9 pagi 00 ketika market buka sempat naik ya di 103 sampai 101 ya. High-nya
high-nya di 105. Jadi gini kesimpulannya, ini terjadi 105 ini cuma satu lot, ya Pak Musohir ya, cuma satu lot. Artinya kalau misal kita kemarin BSJP beli sore jual pagi, katakanlah di hari Kamis misalnya, Kamis kita sore ambil posisi BSJP, kita pasang order booking di saham Toys. Tujuannya supaya misalnya besok pagi hari Jumat Toys ini dia lompat, misalnya kita beli di closingan kemarin katakanlah closingnya di 80, kita order booking sell di 81 misalnya, cuan 1% bungkus ya. Nah, ternyata besoknya lompat di 105. Kalau di situ kejadian ribuan lot atau mungkin ratusan ribu lot, mungkin orderan Bapak bisa aja pasang di 81, lakunya di 105. Masalahnya tadi kita cek cuman satu lot gitu loh. Nah, otomatis kalaupun kita pasang order booking ya kita nggak laku gitu loh. Nah, berikutnya kenapa kok terjadi seperti ini? Ya, ini sebetulnya Bandar itu membuat optimisme pasar ya. Jadi membuat optimisme pasar, optimisme retail. Jadi memang digambar lah. Jadi chart ini sebetulnya bisa digambar oleh Bandar ya, bisa digambar oleh Bandar. Jadi misalnya ini break resistnya katakanlah di 100 gitu ya. Bandar membuat break di 100 supaya retail hajar atau HK. Padahal breakout-nya itu adalah palsu kayak gitu ya. Jadi pengertiannya seperti itu. Kenapa terjadi candle seperti ini? Ini terjadi karena dia nge-gap, open gap up, otomatis kan dia bentuk garis gini ya, bentuk garis di sini. Jadi jam 9 tuh dia bentuk garis, satu garis gini. Kemudian karena dia ada gap yang sangat besar, akhirnya ditutup turun. Ya. Makanya sebetulnya saya nggak suka saham yang terjadi gap up yang cukup lebar. Saya malah suka saham terjadi gap down. Ya. Saya suka saham yang terjadi gap down karena nanti akan ketutup. Ini nih contoh nih, Unilever misalnya. Nah, ini namanya gap down. Ya, ini namanya gap down. Ini ketutup naik nanti ya. Jadi ini ketutup naik ini cukup lebar, 6% langsung loh ini. Dan ini udah middle Bollinger Band. Ini nanti ada kemungkinan ketutup dalam waktu dekat. Nah, sama kayak BRI ini. BRI ini kan kemarin ada gap nih. Di sini. Ada gap di sini ya. Nah ini. 4.500 akhirnya ketutup. Nah, saya dari kemarin kan pernah nginfo ya BRI buat swing. Nah, ini ada gap lagi di sini. Nah, ada gap lagi di sini. 4850 sama ini. Nanti ketutup nih kurang dikit nih. Jarak 46 dan 4850 ini ada potensi sekitar 5 sampai ini ya, 5 sampai 10% ya. All time high-nya di atasnya sini. Nah, ini 4980 nih. BCA udah all time high, Mandiri udah all time high. BRI belum. Nah, ini ada gap nih, nanti ketutup. Ini namanya gap down. Saya suka yang gap down. Nah, kalau gap up itu yang bahaya ya. Kayak IHSG kan kemarin ada gap up nih. Nah, saya ngomong ada gap up di sini nih. Ketutup beneran kan? Ketutup beneran tuh, ya kan? Saya ngomong udah jauh-jauh hari nih. Di area ini saya ngomong udah ada potensi turun beneran 1 bulan kemarin. Ini baru naik. Itu ya. Jadi Toys juga seperti itu. Toys juga seperti itu, dia langsung nutup gap. Dan kemarin saya juga sudah pernah bilang, kalau ada saham yang open sama dengan high di sesi 1 jam 9 pagi, langsung skip, nggak usah dilihat. Karena nanti pasti kebanting itu. Pasti nanti kebanting. Kalau open sama dengan low masih oke kita kejar. Gitu loh, masih oke kita kejar. Itu udah rumus itu, nggak bisa dibantah. Open sama dengan high itu hampir 100% turun. Kalau open sama dengan low,
ada probabilitas dia turun, tapi 80%, 70% rata-rata naik open sama dengan low. Teman-teman cek aja di ranking nih. Nah, ini cek di ranking nih. Bian open sama dengan low naik, ya kan? @G open sama dengan low 20.675, 20.675 naik, ya kan? AMFG open sama dengan low naik 10%, ya kan? MKPI 22450 open sama dengan low naik, ya kan? Nah, apalagi SOSS SOS 430 open sama dengan low ARA, ya kan? Lagi ADMF 8350 naik, rata-rata naik open sama dengan low. Kalau open sama dengan high, nah kita cek ya. Cek saham yang open sama dengan high. Nah ini LINK open sama dengan high ARB, ya kan? PNBN open sama dengan high 2660 ARB 6%. INDR 730 open sama dengan high turun 2%, ya kan? Apalagi CTBN 1960 open high-nya 1960 ARB. ARB semua rata-rata open sama dengan high, itu sudah rumus, Pak. Jadi kapan hari sudah saya info juga di grup masalah open sama dengan high, itu udah saya kasih note rumus kayak gitu. Itu ya Pak Musohir, semoga membantu ya. Kalau bumi memang polanya seperti itu. Kalau terjadi open sama dengan high, besoknya dia dibikin uptrend. Ini ya, saya kasih tahu ya kalau bumi ya. Ini juga kemarin sudah sempat saya jelasin ini. Ini open sama dengan naik, open sama dengan high ini. Ini open sama dengan high, ini open sama dengan high. Nah, 1, 2, 3, 4 ini ya. Nah, ini saya berharap ada open sama dengan high lagi di bumi. Pasti nanti naik lagi nih, naik lebih tinggi rata-rata, ya kan? Ini juga balik naik lagi, gitu. Jadi setiap saham itu ada polanya ya, teman-teman. Nggak bisa dipukul rata. Tapi kalau open sama dengan high, itu rumusnya pasti turun, itu dipukul rata, gitu. Maksudnya open sama dengan high itu open hari ini dan high-nya yang kemarin gitu ya. Bukan Mas Dodi. Jadi open sama dengan high itu open hari ini, high hari ini gitu loh. Gitu. Yang saya tunjukin di stock ranking tadi, di stock dinner. PNBN ini kan transaksi hari Jumat kemarin kan ya. PNBN ini open, ini high. Di perdagangan hari itu dia open sama dengan high jam 9 pagi itu pembukaannya dengan harga tertingginya itu sama. Itu pasti turun. Nah, besoknya ARB. NDR open sama dengan high turun, kan? Astra open sama dengan high turun, ya kan? Apalagi SRTG open sama dengan high turun juga. Itu ya. Oke ya. Saya rasa untuk materi hari ini cukup ya. Semoga ada yang tanya lagi. Open IEP itu apa ya? IEP itu equilibrium price ya. Jadi pembentukan harga pembukaan. Jadi pembukaannya berapa gitu.
Nah, ini ya maksudnya ya. Nah, jadi sebelum jam 8.58 itu IYP ini gerak-gerak terus. Jadi IYP ini adalah harga pembentukan opening. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi ketika opening dia harganya gerak-gerak dulu gitu loh. Ya sebetulnya nggak begitu ini sih, nggak begitu kita pakai acuan sih kalau IYP. Yang penting open, high sama low sama close, khususnya di berapa kayak gitu. Oke ya, sementara saya kira cukup karena waktunya udah habis. Oke, semoga materi hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya kira teman-teman terus belajar, terus latih tradingnya, terus ini ya, terus belajar jangan sampai kita berpikir, oh kita udah stuck di sini aja, oh kita sudah jangan. Jadi kita di saham ini seperti yang saya bilang tadi, teman-teman terjun di pasar modal, di investasi saham itu seperti teman-teman berada di dalam hutan belantara ya, nggak tahu apa-apa di situ, teman-teman harus punya senjata yang lengkap ya. Jadi perlu diversifikasi dan itu sangat penting. Nah, itu kesimpulan dari money management dan manajemen risiko gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman ya. Sampai jumpa di seminar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.